Sekarang kita akan masuk ke solar energi. Pertama, mari kita lihat kenapa harus memanfaatkan cahaya matahari. Energi adalah salah satu bahan bakar untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Bisa dilihat di sini, GDP negara-negara di dunia sangat berhubungan dengan banyaknya energi yang digunakan. Negara-negara dengan GDP tinggi pada umumnya memakai energi yang tinggi juga. Di sini juga diperlihatkan Human Development Index, ya, yang mengukur kebaikan well-being manusia, ya. Well-being ini bahasa Indonesianya juga berhubungan dengan banyaknya listrik yang dipakai. Jadi ini data tahun 2002, mungkin ada yang bisa menemukan data yang lebih baru. Tapi intinya bahwa di sini bisa kita lihat bahwa Human Development Index ini berhubungan dengan pemakaian energi. Di sini juga diperlihatkan konsumsi energi dunia yang terus meningkat dari tahun ke tahun, yang salah satu faktornya adalah bertambahnya penduduk dunia. Bagaimana dengan energi dari cahaya matahari, jumlah energi dari cahaya matahari jika dibandingkan dengan energi lain seperti energi angin dan energi yang dibutuhkan oleh manusia? Di sini bisa kita lihat bahwa energi matahari, ya, atau bahkan energi matahari yang sampai ke permukaan bumi yang di sini itu jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan energi yang dibutuhkan oleh manusia. Atau bahkan jika kita bandingkan dengan energi yang dihasilkan dari angin, ya. Di sini juga kita bisa lihat persebaran intensitas cahaya matahari di permukaan bumi. Jadi karena kita di daerah ekuator, ya, cahaya matahari yang kita terima cukup banyak. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari energi yang berasal dari cahaya matahari. Kelebihannya pertama itu clean, bersih, ya, tidak menghasilkan gas-gas yang menyebabkan polusi atau merusak lingkungan. Yang kedua, sustainable, ya, yang berarti bisa dipakai terus-menerus tanpa khawatir sumber energi ini akan habis. Ya, kita tidak perlu khawatir generasi penerus kita kehabisan cahaya matahari. Free, yang berarti kita tidak perlu membayar 1 sen pun kalau mau mengambil cahaya matahari. Dan cahaya matahari juga bisa dimanfaatkan untuk menyediakan energi listrik ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh energi listrik yang berasal dari cahaya yang berasal dari bukan cahaya matahari. Kemudian kekurangan dari cahaya matahari ini apa saja? Kekurangan dari energi yang bersumber dari cahaya matahari bisa, pertama itu efisiensinya kurang, ya. Tidak semua energi yang dihasilkan oleh matahari bisa kita manfaatkan, pasti ada yang terbuang. Kemudian memerlukan peralatan yang lumayan mahal jika kita ingin memanfaatkan energi matahari, terutama solar cell, ya, lumayan mahal. Kemudian ada yang namanya diurnal cycle, yang artinya cahaya matahari ini tidak bisa terus-menerus, ada cycle-nya. Jadi ada siang, ada malam, malam hari tidak ada cahaya matahari, ini yang disebut dengan diurnal cycle. Kemudian cahaya matahari juga tergantung dari lokasi. Ada lokasi yang banyak cahaya matahari, ada lokasi yang sedikit cahaya matahari. Kekurangan lainnya adalah dampak lingkungan ketika kita membuat solar cell. Proses pembuatan solar cell bukanlah proses yang ramah lingkungan. Nanti ini kita akan bahas, ya, waktu solar cell. Jadi cara apa saja yang dapat kita pakai untuk memanen energi atau harvesting cahaya matahari ini, harvesting sunlight, ya. Yang pertama itu solar thermal. Dalam solar thermal kita memanfaatkan cahaya matahari untuk memanaskan air yang dapat digunakan pada steam turbine. Jadi efisiensi metode ini sekitar 30%, cukup tinggi dan cukup murah. Tapi metode ini membutuhkan air yang banyak, tempat yang luas, dan cahaya matahari yang banyak. Jadi bisa dilihat di gambarnya di sini, ya. Selanjutnya ada
ada solar hot water. Ini cukup banyak dipakai di perumahan. Jadi kita menggunakan cahaya matahari untuk memanaskan air. Nanti air ini bisa dipakai untuk mandi, untuk hal-hal lain yang memerlukan air panas. Efisiensinya sekitar 50%. Walaupun tinggi, sistem ini perlu backup ya, karena malam hari tidak ada cahaya matahari. Jadi tetap harus ada water heater jika perlu air panas pada malam hari. Selanjutnya ada yang paling banyak kita dengar ya, ada PV atau solar cell. Ini keuntungan PV dibandingkan solar thermal dan solar hot water adalah PV dapat langsung menghasilkan energi listrik. Walaupun demikian efisiensinya lebih rendah dibandingkan yang keduanya, hanya sekitar 15%. Dan pastinya lebih mahal. Sekarang kita akan masuk ke konversi. Sekarang kita akan lihat energi konversi dari matahari. Jadi energi apa saja yang bisa kita dapatkan dengan memanfaatkan cahaya matahari. Yang pertama yaitu konversi ke energi listrik. Jadi baru saja kita bahas ini ya. Contoh alat yang dipakai adalah solar cell ya, yang akan kita bahas dengan detail ya. Dan yang kedua adalah termoelektrik. Jadi kalau solar cell, energi matahari itu langsung dirubah ke energi listrik. Sedangkan pada termoelektrik kita memanfaatkan perbedaan temperatur pada dua buah material yang terkena cahaya matahari. Kemudian perbedaan temperatur ini diubah ke energi listrik. Termoelektrik tidak akan dibahas pada kuliah ini. Silahkan baca-baca mandiri jika ingin tahu lebih lanjut. Metode yang kedua adalah konversi ke energi panas. Ya. Bisa memakai metode solar hot water, tadi kita sudah bahas. Yang cara lain adalah energi yang kita dapatkan dari makanan. Jadi makanan makanan misalnya dari tumbuhan itu kan memanfaatkan cahaya matahari. Kemudian dengan memakan makanan tersebut kita dapat memanaskan badan kita. Jadi ini yang disebut dengan solar to heat ya. Metode ketiga adalah konversi ke bahan bakar. Ini bisa memakai cara solar katalisis, yaitu menggunakan cahaya matahari untuk memecah molekul sehingga menghasilkan bahan bakar. Contohnya memecah molekul air menjadi hidrogen, gas hidrogen, dan oksigen. Jadi bahan bakarnya di sini itu adalah gas hidrogen ini. Cara selanjutnya adalah fotosintesis, yaitu menggunakan cahaya matahari untuk menggabungkan molekul seperti pada proses fotosintesis di mana cahaya matahari dengan karbon dioksida dan air dan bisa menghasilkan molekul yang bisa kita makan misalnya. Di sini diperlihatkan bagaimana cahaya matahari dapat dimanfaatkan dalam konversi ke bahan bakar. Misalnya dalam pembentukan, misalnya starting compound kita adalah air ya, H2O. Jadi misalnya dalam pembentukan gas hidrogen, dengan memanfaatkan cahaya matahari, ini starting compound kita ini atau bahan dasarnya adalah air. Dengan bantuan cahaya matahari, air ini diubah menjadi H2 dan O2. Jadi dipecah menjadi gas hidrogen dan oksigen. Gas hidrogen di sini akan berfungsi sebagai solar fuel, yaitu bahan bakar yang didapat dengan memanfaatkan cahaya matahari. Jadi sekarang kita punya solar fuel yang bernama hidrogen. Nah, dari hidrogen ini kemudian energi lain bisa dihasilkan dengan memanfaatkan gas hidrogen. Misalnya dalam fuel cell, gas hidrogen ini apabila kita campurkan kembali, kita pertemukan kembali dengan oksigen akan menghasilkan
Di sini dia akan menghasilkan voltase sebesar sekitar 1 volt ya. Sekitar 1 volt dia akan memberikan voltase segini, sekitar 1 volt dengan proses seperti ini. Dan produk yang dihasilkan adalah air. Jadi final compoundnya di sini adalah air. Jadi ketika kita Jadi produk yang dihasilkan adalah air, dan air di sini adalah sebagai final compoundnya. Dan produk akhir ini bersih, tidak ada polusi, dan bisa dimanfaatkan lagi sebagai bahan dasar untuk menghasilkan hidrogen. Jadi di sini kita bisa lihat dia berputar terus. Dia bisa membuat sebuah siklus yang renewable dan sustainable begitu.